Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan petani ubi jalar, pokoknya gimana ya? Mungkin Bang Heri beberapa hari nggak bisa ngonten, ya. Kendalanya hujan ya. Di daerah saya itu setiap hari hujan ya. Kemarin aja 2 hari 2 malam dengan intensitas yang deras sedang itu hujan ya. Hampir 48 jam. Nah, hari ini pun di sini juga barusan diguyur hujan lebat ya, mungkin 30 menit yang lalu. Nah, ini masih genangannya airnya. Weh, mantap tenan. Jadi ubi jalar tidak kekurangan air. Bahkan secara logika ini terlalu banyak air. Nah, bagaimana kondisinya kalau kebanyakan air? Nah, varietas yang akan kita spill hari ini ada beberapa varietas yang perlu kita review buat kawan-kawan jika kita menanam pada musim banyaknya curah hujan seperti sekarang ya. Nah, mungkin di tempat lain hampir merata ya. Jadi hujan itu ya memang musimnya bulan Desember, Januari itu full air hujan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah penampakan ubi jalar, ubi madu atau ubi cilembu yang ini sudah memasuki usianya 40 hari ya, yang ada di lahan kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ini semuanya menjalar ya. Ubi madu kalau di sini ya seperti ini ya. Jadi memang harus ada perlakuan khusus bagaimana ubi jalar jenis varietas ubi madu di usia yang masih tergolong sangat sangat belum lama atau 40 hari seperti kayaknya gini. Nah, sudah antar bedengannya sudah gandeng jadi satu ya. Nah, ini adalah varietas ubi jalar yang memang menjalar ya, yaitu varietas ubi madu. Tapi kalau saya bandingkan, nah ini varietas gemoy 1, ini sama usianya, dan juga ini ada gemoy 122. Ini tidak menjalar seperti ubi madu ya. Tapi kualitasnya sama-sama bagus ya. Memang perbedaannya cuman perawatan. Kalau ubi madu itu sudah saya bilang dari awal-awal ya. Kalau menanam ubi madu di saat banyaknya curah hujan, kita memang harus lebih intensif berada di lahan kita ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, bedengan sudah mulai tertutup dengan menjalarnya yang cukup panjang. Contohnya itu. Nah, ini untuk varietas gading dong. Nah, ini sama usianya tapi ya masih berada di atas bedengan ya. Seperti ini. Ini nanti untuk umbinya ini tidak saya cek hari ini ya. Mungkin di video yang lain akan saya cek bersama-sama ya. Di usia mungkin 1 minggu ke depan kita akan mereview tanaman itu sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Untuk ubi madu, nah akar-akarnya sampai tumbuh di mana-mana ya. Nah, seperti ini. Ini adalah varietas ubi madu bila ditanam pada saat musim banyaknya curah hujan. Semua ya sudah menjalar ya. Nah, ini kita berjalan ke area ini karena barusan diguyur hujan. Nah, seperti ini. Ini harus kita lebih dalamkan paritnya karena kalau tidak ini nanti akan mengganggu pertumbuhan umbi dari ubi jalar kita, varietas apapun ya. Nah, ini harus kita lebih dalamkan area parit yang tergenang seperti ini. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan agar tanaman kita itu akan lebih maksimal. Nah, ini alur bedengan tengah kita potong untuk aliran air ya seperti ini. Nah, kalau yang pas sudah paritnya lebih dalam, yang parit induk, nah kondisinya sama seperti ini, sudah kering, aman ya. Tapi untuk ubi jalar memang identik dengan menjalar itu sudah pasti ya. Tapi kalau jenis-jenis yang kita produksi ini insya Allah tidak terlalu menjalar walaupun musim banyaknya curah hujan. Nah, contohnya ini ya. Ini yang gemoy 122. Nah, ini masih berada di atas gulutan yang kita tanam ya. Belum ada yang sampai turun dari atas bedengan. Nah, padahal ini sama-sama usianya 40 hari ya. Nah, ini semua adalah gemoy 122. Nah, ini bedengan ini semua adalah kualitasnya mantap banget. Jadi untuk perawatan gemoy 122 ini lebih mudah ya. Untuk antisipasi banyaknya akar yang menancap
pada tanah itu bisa diminimalkan dengan produk atau jenis varietas yang tidak terlalu menjalar ya. Nah, tapi kalau untuk jenis-jenis yang lain itu menjalar ya lumayan panjang. Nah, untuk ubi madu selalu menjalar ya. Nah, kualitasnya bagus semuanya di sini ditanam. Nah, ini kita berjalan terus ya di area bedengan yang kita tanam bervariasi atau macam-macam jenis ubi jalar. Nah, ini untuk gading dong juga aman. Nah, tidak ada yang turun dari bedengan. Nah, seperti ini. Ini sama usia 40 hari. Juga ada varietas KW ya. KW juga ditanam. Nah, ini KW lebih subur ya, dibanding yang lain. Nah, ini untuk jenis-jenis KW mantap sekali. Nah, kalau memang menjalari kayak gini gimana Bang cara ngatesinya? Nah, itu ya. Pertanyaannya sing cukup mudah dan harus dijawab. Nah, ini karena memang musimnya penghujan itu kita harus selektif banget merawat ubi jalar ya. Kalau tidak kita rawat secara teratur tentang budidayanya ubi jalar, ini bisa gagal panen ya. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu juga saya videokan ya. Nah, ini kembali saya videokan. Nah, padahal kalau nggak salah 1 minggu yang lalu ya. Kemarin belum sempat gandeng seperti ini. Nah, ini untuk ubi madu wis gandeng lur. Nah, kita angkat ya. Nah, seperti ini. Ini semua ruas ini tumbuh akar ya. Nah, bahkan yang sudah menempel. Nah, kita coba mengangkat. Nah, seperti ini. Akarnya ya untuk ubi jalar jenis ubi madu. Nah, ini di sini sudah hampir 70 cm ini di usia 40 hari ya. Karena ini adalah musim banyaknya curah hujan. Yang dari kiri sama ya. Nah, ini yang kita takutkan bagaimana kalau budidaya ubi jalar jenis yang menjalar seperti ini di saat musim penghujan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita biarkan, ini nanti akan otomatis Anda bisa gagal panen ya. Seperti ini. Akar yang sedemikian banyak ini adalah mengganggu sekali pada pertumbuhan ubinya ya. Jadi harus kita lakukan pembalikan atau pengangkatan ubi itu sendiri agar akar-akar yang berada di tanah secara acak ini akan berhenti menjalar, kemudian akan fokus pada batang pokok atau akar yang perdana sebagai bahan umbi. Nah, seperti itu. Itu adalah perawatan yang harus kita lakukan bila mana kita menanam ubi jalar itu jenis ubi madu di musim banyaknya curah hujan. Nah, di sini biasanya panen di musim penghujan itu 3,5 bulan ya untuk ubi madu khususnya. Tapi untuk ubi-ubi yang lain ada JP, gemoy, ada gading dong, pelangi itu bisa tetap kita lakukan panen di usia 3 bulan. Nah, karena faktor perawatan itulah yang menunjang keberhasilan kita. Jadi kalau orang bilang, orang dulu nanam ubi jalar itu kalau tidak bulan Agustus tidak akan panen ya, katanya seperti itu. Itu adalah pendapat dari orang-orang dulu ya, biasa itu. Memang karena belum mendapat ilmu yang cukup tentang pertanian. Ya wis, memang seperti itu. Mbah-mbah saya pun memberikan wejangan pada saya juga kayak gitu ya dulu. Nek nandur telo rambat ojo musim udan ya. Nandur telo rambat itu sasi ini Juli Agustus, nah, seperti itu. Dulunya seperti itu. Itu bisa dilakukan di bulan itu katanya secara bahasa nasional. Nah, itu sudah turun temurun, memang tradisinya dari orang zaman dulu. Di sini itu selalu identik dengan kata orang tua ya. Ya, karena memang pemahaman secara ilmu pertanian modern masih kurang ya. Jadi ya memang asumsi seperti itu tetap berlaku zaman dahulu. Tapi kalau sekarang kita sebagai petani muda, petani modern, permasalahan apapun yang berkaitan dengan tentang pertanian itu kita bisa belajar secara otodidak, kita bereksperimen terus menerus ya untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, jadi sekarang itu kalau Bang Heri tidak mengenal musim yang namanya nanam ubi jalar ya.
Kalau musim penghujan juga tetap nanam. Kalau musim kemarau apalagi semakin banyak ditanam, dengan yang penting kita punya suplai air untuk irigasi tanaman kita. Itu pasti berhasil ya. Nah, kayak gini ya. Ini banyak sekali ya varietas. Ini yang menuju yang usianya masih 30 hari ya. Nah, ini varietas terbaru kita. Ini mulai ada hama-hama. Ini tidak menjalar sama sekali ya. Ini varietas yang belum punya nama. Kemarin ini mirip gading dong ya. Tapi ini bukan gading dong karena mempunyai pupus warna ungu. Umbinya mirip, bagian dalam ini kombinasinya ungu, kuning, oranye. Yang produksinya ini melimpah banget ya. Dan tidak menjalar sama sekali. Nah, ini nanti akan kita jadikan indukan. Ini sudah memasuki panen yang kedua di lahan kita. Jadi ini masih proses kembali untuk pengembangbiakan. Kita kayak bocoran sebentar saja ya. Nah, ini untuk jenis baru juga yang tidak menjalar walaupun ini usianya sudah 1 bulan. Nah, kayak gini ya. Aman, jarang terdapat akar. Nah, seperti ini. Ini sejenis ubi merah, ini bagian dalam warnanya oranye. Nah, ini salah satu andalan kita yang akan kita launching di tahun 2025 ya. Nah, seperti ini. Termasuk ini Red Cashew. Wah, mantep banget. Red Cashew ini yang Red Cashew 2 yang mempunyai pupus ungu. Kalau yang Red Cashew 1 ini hijau ya, mantep banget. Jos soalnya. Nah, ini adalah varian-varian andalan kita yang akan kita launching di masa depan. Nah, ini menemukan siapa yang nggak geli? Nih, yang kuning kombinasi lorek. Nah, ini adalah ulat monster ya. Nah, ini tidak dimatikan. Sangat mengganggu ya. Daun bisa habis ya. Habis, matikan aja. Oke. Lanjut kawan. Ini adalah varietas 123. Ini adalah varietas yang terkenal dengan ubi jalar umbinya terbanyak yang kita punya, yaitu 123. Ini varietas gemoy. Kemarin mencapai 40 umbi. Saya pun juga terheran-heran. Kok bisa seperti itu ya? Wes, mantap pokoknya. Nah, oke. Ini menuju jenis kita yang lain. Nah, ini. Ini adalah KW ya. KW kita tanam pada bagian pinggir bedengan-bedengan yang penuh dengan rumput ya. Karena adalah varietas KW itu spesial, bisa ditanam dengan panen yang bagus itu walaupun banyak terdapat gulma atau rumput ya. Nah, itu keunggulannya dari jenis atau varietas KW. KW itu warna umbinya adalah kulitnya merah, bagian dalam oranye, identik dengan umbinya yang cukup banyak, antara 7 sampai 12 standar, panjang, yang tentunya manis. Yes, mantap ya. Nah, ini pindahan dari lahan sebelah yang kita kembangkan di area sini. Banyak sekali kita tanam. Nah, ini untuk gemoy 122. Nah, mantap banget ya. Yes, hari ini ya tak jalan-jalan saja ya. Nah, ini perbedaannya kayak gini. Yang varietas silangan kita itu jarang sekali yang menjalar. Nah, seperti ini. Ini adalah varietas persilangan yang kita kembangkan pada lahan kita. Nah, sambil mencari hama ya. Wah, ini dapat lagi yang warna hijau ini. Nah, ini adalah ulat. Ini adalah varietas pengganggu juga. Ini tidak berbulu tapi ya nek sing geli ya gak berani pegang. Matikan. Nah, ini untuk keunggulan dari produk kita yaitu gemoy 122 yang tidak menjalar, berumbi banyak. Ini warna bagian dalamnya adalah oranye tapi kulitnya itu merah muda ya, agak pink gitu. Kualitas jos. Nah, untuk gemoy 122 ataupun jenis KW itu lebih aman ditanam pada musim penghujan ya. Maksudnya lebih aman dari penyakit keriting. Nah, kadang ada yang nanyakan spesifikasi khusus untuk ubi jalar yang tahan terhadap penyakit keriting apa bang? Nah, ini salah satunya adalah gemoy 122, ada KW, ada gemoy 1, juga ada raja madu dan pelangi madu. Nah, itu adalah salah satu varietas yang unggulan terhadap serangan penyakit keriting. Nah, ini adalah varietas raja madu ya.
Raja Madu yang ini adalah termasuk varietas Raja Madu yang agak menjalar, tapi umbinya ini mantep banget ya. Nek telung sasi di sini sebesar betis kita ya. Nah ini usianya yang ini 1,5 bulan, ya betul 1,5 bulan. Penampakannya kayak gini, menjalar tapi tidak sepanjang ubi Cilembu Madu ya. Karena kita sudah merekayasa agar tidak terlalu menjalar, kita menggabungkan dua varietas menjadi satu, yaitu ubi Raja Madu ya. Contohnya kayak gini. Nah ini sudah banyak di request kawan-kawan. Semoga yang pada nanam hasilnya bagus ya, sesuai yang di sini bahkan melebihi ya. Nah ini kemarin juga kawan-kawan yang sudah memberikan info nih tentang hasil penanaman di lahan masing-masing itu, wah saya juga melok seneng, sama-sama pada berhasil ya. Nah ini untuk varietas Gading Dong juga kita kembangkan. Kayak gini, mantap ya. Nah ini tadi kita tinggalkan Raja Madu yang menjalar, kemudian ini yang tidak menjalar. Nah ini perbedaan yang tidak menjalar, ini daunnya agak kekuningan, tapi untuk umbinya sama-sama merah. Kalau yang tidak menjalar ini identik lebih bulat, tapi sama-sama banyak umbinya, kualitasnya besar pula ya, mantap. Nah, ini pakai. Nah ini untuk ubi-ubi yang lain yang masih dalam proses. Nah ini untuk yang 133, ini yang identik dengan umbinya yang super manis ya, daunnya kayak gini. Ini adalah Gemoy 133. Ini warnanya merah sekali kulitnya, bagian dalam adalah oranye, kombinasi ada lorek-lorek kuning ya, bagus sekali. Ini yang 122 yang berwarna kuning ya. Gemoy 122 kita punya dua variasi umbi. Yang satu berwarna merah muda, ada yang kulitnya kuning, bagian dalam adalah warna wortel ya. Oh, mantap banget. Yes, kita lihat aja, jalan kembali, naik. Nah, oke. Kalau terlalu banyak air, ubi jalar itu pertumbuhannya juga tidak terlalu cepat ya. Bahkan kalau sampai terjadi genangan yang lama di antara bedengan, itu akan mempengaruhi pertumbuhan, khususnya pertumbuhan ubi ya. Tapi kalau akar, biasanya malah tumbuh secara acak, itu akan mengganggu. Jadi harus kita lakukan pembalikan ubi jalar ya. Contohnya kayak gini. Nah contohnya ini yang saya jadikan eksperimen. Nah ini ubi madu ya. Ubi madu identik memang selalu menjalar jauh ya. Nah, tapi itu tadi, nek ndak ada ilmunya menanam ubi itu kadang ada kegagalan ya. Walaupun sudah berilmu kadang juga terjadi kegagalan. Tapi bisa kita minimalkan dengan pengetahuan yang kita dapat entah dari manapun untuk tentang pertanian, itu bisa bermanfaat gitu ya. Wes mantap oke. Nah itu ngomong-ngomong intinya ya cerita ya jalan-jalan, intisari ini monggo diambil ya. Oke, wis ngono lah. Nah ini untuk Gemoy 122. Nah ini jarang sekali ya menjalar, juga aman. Nah walaupun agak menjalar, tumbuhnya akar itu pendek ya. Ini tidak, walaupun menempel pada tanah itu akan lebih lama, jadi bisa memangkas waktu kita atau tenaga kita. Nah ini ubi jalar Gemoy 122 pun kalau musim agak banyak hujan itu juga menjalar, tapi cuman separuhnya dari biasanya, dari jenis yang menjalar, tapi aman. Pengendalian akar juga masih tetap lebih mudah ya. Nah contohnya kayak gini. Nah ini tetap berdiri, ini Gemoy 122 kayak gini. Ini umbinya sudah lumayan nih, kelihatan bagus ya. Nah ini masih berada di atas bedengan, tetap muncul akar tapi tidak memanjang ya, kena matahari beberapa jam sudah berhenti menjalar ya. Jadi akar-akar itu tidak akan mengganggu pada pertumbuhan ubi atau umbinya. Intinya kita mencari yang mudah perawatan di saat musim penghujan. Nah ini nyari lagi ya, kayaknya ada, wah kotorannya besar-besar ini di mana ini? Kini enggak dicari sampai ketemu, sangat beresiko ini.
resikonya tanamannya kita itu akan hilang daunnya. Ini hampir habis satu pokok ini. Karena memang kalau kita lihat kotorannya ini banyak dan besar-besar. Biasanya beralih pada lahan sebelah atau tanaman sebelah. Ubi yang dimakan itu. Mantap. Sambil menyimak ini jangan lupa dibagikan ya channel Bang Heri, dibagikan mungkin pada teman-teman konco saudara ya, sekaligus ya subscribe, like-nya ditingkatkan. Gen kreatif sing ngonten barang ben bertambah ya. Kritik sarannya pun diharapkan ya. Oke. Sekilas saja. Nah, ini adalah varietas gemoy 122. Walaupun ditanam di tempat agak teduh, di bawah banyaknya rerimbunan pohon, itu bisa masih maksimal asalkan di satu sisi itu sangat terbuka dari sinar matahari ya. Usahakan menanam ubi jalar itu kita sesuaikan dengan lokasi, kondisi tanah, dan juga sinar ya. Sinar itu sangat berpengaruh banget. Nah, ini saya menemukan yang sudah lumayan besar. Nah, ini dianya lagi makan. Nah, enak-enak makan saya ganggu. Nah, ini jenenge ular keket atau ular monster. Banyak banget ya. Kalau musim banyaknya hujan ya kayak gini ya. Nah, matikan aja karena sangat berpengaruh. Tingkat kerimbunan akan berkurang. Yuk, jalan lagi kawan. Nah, ini mungkin untuk semua kawan-kawan yang lagi lihat teh iya marem lah ini ya. Ya, kita semua kalau petani melihat yang hijau seperti ini, nah, insya Allah akan senang ya. Nah, kita kalau sudah seperti ini tinggal merawat, salah satunya merawat dari penyakit. Nah, salah satunya penyakit yang sangat sering muncul pada lahan kita atau lahan ubi jalar di musim penghujan itu, yang paling banyak muncul adalah penyakit keriting ya, dan juga penyakit busuk batang ya. Busuk batang itu kalau sudah menyerang, wah, sangat sulit dibasmi ya. Tapi biasanya saya menyikapinya kayak gini, kita kalau ada yang terjangkit itu kita langsung ambil, kita buang, kita sisihkan, itu saja ya. Karena tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kalau untuk hama-hama sejenis ulat, belalang itu bisa kita prediksi, bisa kita lihat secara nyata. Tapi kalau faktor busuk batang itu kan faktor dari jamur, jadi bibitnya dari apa itu tidak kita tahu ya. Yes, angel tenan pokoknya. Kita berjalan kembali kawan. Nah, ini mau sepil ubi ini sampai jarak berapa meter ini, jauh boy. Karena lokasinya Bang Heri ini ya naik turun, jadi antar petak itu ketinggiannya ya ada yang 1 meter, ada yang 1,5. Jadi naik turun ya capek ternyata ya. Tapi nek lihat tanamannya kayak gini ya wis mantap ya. Usahakan tanaman tetap kita rawat ya, itu wajib ya. Nah, ini kembali untuk ubi madu saya perlihatkan. Walah, kalau kita tidak ngangkat ya akan gagal panen bisa juga ya. Itu adalah metode yang saya terapkan untuk antisipasi tanaman ubi yang jenis merambat itu lebih signifikan dibanding ubi yang lain yang notabene tidak menjalar ya. Oke. Ya, ini varietas yang menjalar. Kemarin kita juga mendapatkan varietas terbaru kembali ya. Ini bisa mempunyai ukuran yang sangat besar. Di sini kemarin beberapa kali panen. Nah, ini varietasnya gemoy. Ini umbinya tidak banyak, biasanya cuma sekitar, paling banyak kemarin saya panen itu umbinya 5. Itu tapi ukurannya wis juara besarnya. Nah, ini yang suka dengan ukuran jumbo, ini adalah varietas gemoy yang ukuran jumbo ya. Tapi menjalar ya, menjalarnya bisa mencapai 1 meter saat panen. Tapi ya mungkin kalau dibandingkan yang jenis menjalar lain, ini tidak terlalu menjalar ya. Karena kalau di sini ubi jalar yang menjalarnya 1 meter di musim panen itu sudah saya kategorikan menjalar jauh.
karena saya bandingkan dengan hasil silangan kita yang tidak menjalar itu 2 kali lipat. Nah, tapi kalau kawan-kawan yang suka senengane gede, nah ini ya jumbo ya, ini ya salah satunya. Di samping saya juga mempunyai beberapa varietas baru yang nanti akan saya launching saat panen, pokoknya ditunggu aja video ini. Pasti besar ya. Daunnya itu bulat ya seperti ubi Jepang, tetapi lebih lebar lagi. Ini sudah mencapai garis tengah 20 cm lebih ya lebarnya, beneran itu. Atau gini aja, tak sepilih dulu ya. Itu yang saya bilang tadi. Nah, ini untuk yang usia masih 3 minggu belum kita pupuk ya, masih kayak gini. Nah, ini ada sekitar 500 batang yang ditanam belakangan untuk jeda panen ya. Ini ada gemoy 1. Nah, gemoy 1 usia hampir 3 mingguan kayak gini. Masih gini ya. Tapi ya mantap, pertumbuhan sudah bagus, pertumbuhan tunas juga oke. Nih, jalan lagi lur. Ini Raja Madu kita tanam bersebelahan dengan rumputnya. Tidak apa-apa, pokoknya dilos nih baik. Ya enek sing bersih, enek sing ora tius, tidak masalah. Nah, ini adalah varietas Red Kasdo. Nah, ini Red Kasdo usianya 37 hari. Ini Red Kasdo 1 kawan. Karena kita yang sekitar 200 batang kemarin bibit yang super, nah usia segitu sudah kayak gini ya. Malah melebihi yang usianya 1 bulan lebih ya. Nah, seperti itu. Kualitas bibit ini sangat menentukan Red Kasdo. Tuh kan tak bilang nih, yang saya mau bikin ukuran jumbo. Nah, batang daunnya kayak gini lur. Ya, umbinya merah, oranye bagian dalam, daunnya lebar sekali. Ini akan menjadi ikon terbesar nanti ya, karena kemarin 1 kali panen itu sudah usia 3 bulan, umbinya di atas rata-rata besarnya, paling besar selama saya tanam 1 musim atau 2 musim yang lalu ya. Tapi kita masih punya beberapa batang saja, karena kemarin masih tahap pertama itu sudah panen tapi cuma 2 pohon. Nah, ini sudah saya kembangkan lumayan banyak. Nah, daunnya kayak gini. Kalau masih kecil mirip JP, tapi kalau sudah besar ada kombinasinya mirip Papua, tapi ada lekukan melengkung keluar. Tapi kalau Papua kan melengkung daunnya itu ke dalam, tapi kalau jenis yang terbaru dari saya ini lengkungan daun itu malah keluar. Nah, itu bedanya ya. Dan ini tidak menjalar sama sekali. Nah, padahal ini usianya sudah 34 hari ya. Nah, tidak ada yang namanya menjalar itu. Ini spesial banget, perlu kita kembangkan. Nah, ini nanti akan kita ciptakan jenis-jenis ukuran jumbo dari ini ya. Nah, ini nanti sudah bagus, di tahun depan ini akan kita silangkan kembali dengan jenis-jenis yang lain yang mempunyai kualitas ya. Memang seperti ya, agendanya Bang Heri itu selalu identik dengan pengen bereksperimen ya. Hasil persilangan kita kembali silangkan dengan hasil silangan kita. Jadi ya wis dikembalikan, kita carikan gandengan dengan yang lain. Nah, seperti ini contohnya ya wis kayak gini. Ya, tetap ya. Nah, ini adalah varietas yang tidak menjalar. Ini sama-sama yang usia 40 hari tadi ya. Tidak ada yang menjalar sama sekali. Ini adalah Gading Dong dan juga ada Gemoy 1 ya. Gemoy 1 hari-hari ini banyak sekali yang mencari bibitnya. Nah, kenapa kok banyak yang mencari Gemoy 1 ya? Gemoy 1 keunggulannya mempunyai batang yang sangat sedikit ya. Jadi walaupun kita tanam pada musim penghujan yang identik dengan kekurangan sinar, ubi jalar jenis Gemoy ini tetap mendapatkan banyak sinar untuk pertumbuhan umbinya ya. Jadi tanah itu tidak cepat tertutup dengan rerimbunan daun dan batang. Jadi keunggulannya sangat beda dengan yang lain ya. 2 jenis yaitu ada satunya Pelangi Madu dan juga ada Gemoy 1 ya. Pelangi Madu yang berwarna oranye dan juga Pelangi Madu yang bagian dalamnya ada kombinasi ungu kan. Itu adalah salah satu atau 2 varietas kita yang
sangat bagus kita tanam pada musim penghujan yang notabene ya kurang banyak mendapatkan sinar ya. Kita salah satu solusi terbaik yaitu menanam jenis yang mempunyai batang sedikit dan tidak menjalar, tapi kualitas umbinya adalah kualitas bagus ya, bagus sekali. Nah seperti itu. Nah ini adalah gemoy 1 ya. Ini sudah banyak kita kembangkan, produksinya juga melimpah dan kualitas rasa pun tidak kalah dengan yang manis ya, sama-sama super manis ya. Nggak kurang lagi banget ditambah gula ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi ya, Lur. Nah ini adalah pelangi madu. Nah ini spesifikasi khususnya akan saya jelaskan sedikit ya, bocorannya kenapa ubi madu Bang Heri nanamnya kok di dekat yang banyak air. Nah, salah satu keunggulan dari ubi madu atau pelangi madu ya. Pelangi madu ini lek cara wong Jawa ngarani nrimo papan. Walaupun kita tanam dekat banyak air, dekat rerimbunan seperti ini, lahan tidak terlalu bagus, kualitas ubi atau isinya itu akan bisa maksimal. Nah, itulah salah satu kehebatan dari pelangi madu yang saya kembangkan. Makanya tetap kita kembangkan di lahan kita ya. Selalu ada, selalu tidak ketinggalan. Nah, contohnya gini. Tapi untuk jenis-jenis yang menjalar ya, contohnya ubi madu itu memang perawatan lebih ekstra ya. Walaupun di musim banyaknya curah hujan kayak gini. Nah, ini untuk pelangi madu tetap ya bagus banget, minim ya untuk batang daun juga, daunnya lebar, tapi untuk batang menjalarnya itu jarang banget. Paling kalau sampai di usia panen, pelangi madu ini tidak terlalu panjang dan juga sangat sedikit sekali. Bahkan antar tanaman atau di atas bedingan itu tidak semuanya ditutup sama batang daunnya. Ya, keunggulan dari pelangi madu saat ditanam walaupun di musim banyaknya curah hujan. Apalagi kalau di musim panas ya, bahkan katakanlah kayak perbandingannya kalau musim penghujan usia 1,5 bulan sudah dipanen. Tapi kalau kita menengok isinya untuk pelangi madu memang kualitasnya tiada duanya ya. Kemarin dari Kota Bogor juga menginfokan di sana juga sangat bagus, bahkan melebihi ekspektasinya beliau-beliau yang ada di sana yang sudah menanam varietas jenis pelangi madu ya. Terima kasih sekali untuk yang sudah memberikan infonya dari Kota Bogor. Nah, padahal Kota Bogor itu identik dengan banyaknya curah hujan sepanjang tahun ya. Untuk ubi ini dikembangkan di sana alhamdulillah juga sudah sesuai, bahkan melebihi ekspektasi dari petani atau mungkin penggemar ubi jalar yang bereksperimen mencoba menanam di lahan yang banyaknya curah hujan. Oke, alhamdulillah banget ya. Terima kasih juga infonya dari kawan-kawan tentang produk Bang Heri yang dikembangkan di tempat lain ya. Itu harus kita lakukan ya. Tentunya nek ubi jalar walaupun saya tanam di sini bagus ya, di sana mungkin ada yang lebih bagus, ada yang tidak sebagus di sini. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Nah, penjelasannya kayak gini. Nah, saya simpulkan gini ya. Sana sudah saya bereksperimen beberapa puluh kali, bahkan kalau dihitung tahunan ya lumayan beberapa puluh tahun nih. Semua ubi jalar itu tidak semua tanah itu cocok ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, perawatan di masing-masing ubi jalar itu juga ada perlakuan yang berbeda tentang cara perawatan, pemupukan, dan pemilihan lahan. Karena ciri dari masing-masing ubi jalar itu kan bervariasi ya. Ada yang cocok ditanam yang bagus lahannya saja, ada yang cocok ditanam di semua lahan juga ada. Ada yang tidak suka dengan banyaknya air, ada juga yang kalau banyak air itu akan lebih besar. Itu kita harus selektif mencari apa-apa yang cocok pada lahan kita. Jadi kalau Anda bereksperimen jangan cuma menanam 1, 2, atau 3 jenis atau varietas pada lahan Anda ya. Jadi alangkah lebih baiknya kawan-kawan itu bereksperimen beberapa jenis pada lahan kita ya. Jadi harus mensinkronkan antara jenis dengan kondisi lahan pada milik kita seperti itu. Makanya Bang Heri lek nandur ya macam-macam ya. Tapi alhamdulillah dari variasi yang saya kembangkan itu
semua bagus, sudah terbukti ya. Kalau ada yang tidak bagus di seleksi tahap kedua, sudah saya hilangkan bibitnya dari lahan saya. Itu daripada saya kecewa di belakang. Apalagi kalau sudah kita edarkan, insya Allah tidak akan mengecewakan ya. Produk-produk yang sudah saya kirim ke seluruh Indonesia itu sudah dari tahapan demi tahapan sudah saya uji dari berbagai lahan di sini ya. Jadi aman, mungkin Anda akan lebih mudah ya menanam produk Bang Heri, itu tidak akan gagal ya. Nah, sing gagal ben Bang Heri ya, sing bereksperimen ya. Oke, ini tak menuju jenis terbaru saya ya. Ini saya juga lagi kangen ini. Nah, ini red sweet ya, yang anti menjalar di saat musim hujan sekalipun, walaupun kondisi banyak hujan. Nah, ini usianya sudah 40 hari. Ini adalah red sweet terbaru saya. Nah, ini kita sudah menguncai sekitar 500-an batang ya di bulan ini. Yang agenda saya ini akan saya panen di bulan Februari minggu pertama ya. Insya Allah ini sudah panen biar lebih besar umbinya, karena memang banyaknya curah hujan itu pasti akan mundur panen seperti biasanya. Biasanya 3,5 bulan saya panen ya. Kalaupun 3 bulan sudah bisa ya, tapi sambil menunggu apa gitu biasanya saya tambah ya. Nah, ini adalah red sweet yang anti menjalar ya, walaupun banyaknya curah hujan. Saya seperti ini ya, masih berada tepat di atas bedengan. Nah, ini umbinya bagus ya, tidak ada yang menjalar sama sekali. Nah, aman boy. Nah, ini identik dengan ciri khasnya ya, tumbuhnya tunas itu dari pangkal ya. Selalu tumbuh lagi. Kalau sudah menjalar sekitar 30 cm, itu sudah tunas-tunas kembali tumbuh dari bagian pangkal. Jadi aman ya. Walaupun rimbun kelihatannya, tapi dianya bukan dari yang menjalar panjang, tapi tumbuhnya tunas dari masing-masing pokok. Nah, tuh keunggulannya seperti ini. Ini yang red sweet 2 ya. Kita punya red sweet itu 2 jenis. Yang satu mempunyai pupus warna kuning kehijauan kayak gini. Nah, ini yang satu. Untuk yang kedua, ini warna pupusnya adalah agak ungu ya. Daunnya bentuk sama ya, tidak menjalar semua, kualitas rasa pun sama manis. Yang membedakan adalah kalau umbinya itu bagian dalam. Kalau red sweet 1 yang punya pupus kayak gini, umbinya bagian dalam adalah warna kulit merah, bagian dalam warna oranye, ada sedikit bintik-bintik ungu. Tapi untuk yang red sweet 2 ini malah tidak ada kombinasi ungu, yaitu oranye saja. Kulitnya merah, mulus banget ya, mantap banget. Perlu dikembangkan dengan kapasitas yang pokoknya oke lur. Nah, ini kemarin permintaan sudah DP banyak banget ya yang jenis red sweet ini. Kita punya red itu banyak ya, ada red kasdu, red sweet 1-2, red kasdu pun sama 1-2. Nah, seperti ini. Ini yang menginginkan pembibitan masih belum ada info ya. Nah, Bang Heri orang dijual ya bibitnya yang berkualitas dari red kasdu ya, walaupun 1 atau 2 masih kita kembangkan dulu pada lahan kita. Ini alhamdulillah kita sudah punya sekitar 2000 lebih ya, hampir 3000 batang red kasdu 1 sama red kasdu 2. Kondisinya masih kayak gini ya. Nah, ini adalah tanam ketiga untuk red kasdu 1 sama red kasdu 2. Pakai mantap. Nah, ini yang red juga red sweet tadi. Nah, sama-sama dengan usia yang masih 40-an hari kayak gini. Nah, ini yang saya bilang gemoy 1 ya. Gemoy 1 kayak gini ya, masih sangat minim banget batang daunnya. Kalau dibandingkan yang sebelah kayak gini, sama pada usianya. Nanamnya juga bareng, pemupukan, perawatan sama persis ya. Nah, ini adalah keunggulan. Tapi kalau umbinya ini, walaupun batangnya masih segini ya, ini tak jamin, insya Allah bagus ya. Tidak kalah dengan yang sebelahnya yang mempunyai batang rimbun. Unggul banget, insya Allah gitu. Jalan lagi lur. Angin gedabusnya ya capek juga ya. Ini jenis-jenis unggulan kita yang anti menjalar. Ini anti menjalar ya. Kemarin juga banyak juga yang kena keriting, itu
itu banyak yang saya cabut ya. Dari sekitar berapa ribu ada sekitar 100 ya. Karena memang ya gimana, yang namanya keriting itu antisipasi juga sangat sulit. Tapi kalau sudah terjangkit harus kita hilangkan dari lahan kita agar tidak menjalar atau menular pada teman-teman nih yang ada di sebelah ya, mono. Nah, seperti ini adalah ini pelangi madu. Pelangi madu kalau mungkin kawan-kawan belum pernah nanam, iya banyak juga yang menyepelekan varietas yang saya punya, yaitu ini pelangi madu. Nah, ini walaupun orang sini yang belum pernah tahu sebenarnya batangnya kayak apa, kemarin juga banyak yang datang, duh umbinya kok kayak orang lemu mas, apa enak isinya ya, ya monggo dicek aku gitu ya. Nah, dilihat dari atas itu kan akarnya kecil-kecil sekali ya, batang buahnya kecil-kecil sekali, tapi setelah melihat umbinya, nah, beliaunya pada terkaget-kaget ya. Kok bisa besar itu, seperti apa ya? Ini nyata apa bukan ya? Ternyata nyata ya, seperti itu. Wes aman pokoknya. Bisa membuat kita diprank ya dengan kerimbunan yang cukup, nah lah kayaknya tidak menjanjikan, tapi kalau kita lihat isinya, bisa terhiran-hiran gitu. Oke, ceritanya kok ya capek ya. Nah, ini kemarin sudah saya banyak sekali rumput yang saya buang. Nah, ini karena musim banyak curah hujan, memang banyak sekali ya tumbuh gulma di antara bedengan. Jadi harus kita selalu rutin kontrol. Nah, ini contohnya yang kemarin yang kena penyakit keriting ya. Contoh ini. Nah, ini antisipasi kena keriting itu yang pertama seperti ini ya. Kita sudah mengambil hampir habis ya, 95% kita hilangkan batang daunnya. Nah, atau kita sisakan aja kemarin kayak itu enggak lah. Nah, ini setelah kita buang, nah ini pupus yang tumbuh atau tunas itu sudah kelihatan normal. Nah, yang kena keriting, karena keriting itu menyerang dari awal, yang diserang awalnya itu cuman batang atas sama daun ya. Jadi kalau kita hilangkan kemudian kita lakukan penyemprotan dengan pestisida, itu akan mati dan akar tumbuh normal, batang tumbuh normal, jadi aman. Walaupun di sampingnya kelihatannya sudah besar seperti ini. Nah, walaupun ini masih kayak gini, itu umbinya akan tetap bagus seperti yang tanaman sebelahnya, karena kita sudah memberikan pruning di awal kena penyakit, kemudian kita tambahkan nutrisi berupa pupuk sama pestisida untuk sedikit saja untuk antisipasi atau penanggulangan hamanya ya. Jadi ini nanti saat mulai tumbuh subur normal, umbinya pun sudah besar sama seperti yang normal dari awal yang ada di sebelahnya ya. Itu tadi ya salah satu metode yang saya terapkan untuk antisipasi awal yang namanya penyakit keriting. Pokoknya mantep lur. Nah, ini gemoy satu ya. Nah, walaupun kayak gini tapi insya Allah bagus banget ini umbinya. Nah ini jarang sekali terdapat akar ya, kayak gini. Ya, ini walaupun menjalar, nah, karena memang banyak curah hujan itu ya pasti ya menjalar itu normal. Tapi kalau tidak normal ya harus kita hilangkan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini karena ini ada yang tertimbun juga muncul akar, jadi kita harus angkat kayak gini. Nah, kita taruh di atas bedengan ya. Kembali usahakan penempatan dari tanaman kita yang sudah menjalar ke tengah bedengan itu harus kita arahkan pada alur bedengan ubi jalar. Nah, ini fungsinya yang sudah saya jelaskan kemarin untuk mengantisipasi tumbuhnya perakaran yang tidak wajar. Jadi harus kita netralisirkan dengan mengarahkan pada bedengan. Apalagi untuk varietas ubi jalar yang sering menjalar ke segala arah ya. Contohnya ubi madu yang memang identik dengan menjalannya lebih panjang. Oke kawan, terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini lagi nyimak ya. Kayaknya sudah mendung kembali di sini, mau hujan. Saya juga mau izin. Nah, jangan lupa kembali dukung terus channel Bang Heri dengan Anda selalu menyimak video dari awal akhir, dan juga kritik saran dari Anda saya harapkan untuk kemajuan channel ini, dan semoga ada manfaat bagi khususnya para petani ubi jalar dan juga semua warga masyarakat dimanapun Anda berada yang
selalu dengan kesenangannya pertanian. Oke, tetap semangat, jadikanlah momentum menyimak kontennya Bang Heri ini nanti ada yang bermanfaat, silahkan diambil ya. Oke, tetap menonton selalu di channelnya Bang Heri Petani Indonesia dari Kota Ndongko ya, bukan kota ya, saya berada di desa Ndongko, Kecamatan Ndongko ya, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kadang itu ada yang nanyakan, wah ternyata Tonggo Dewi. Yo Mas, Tonggo Dewi. Sing ngerti bahasanya yo sing ini bahasane wong Ndongko. Oke, terima kasih ya sudah nyimak kembali. Tak ucap nih apa-apa ya. Tetap dukung terus channel Bang Heri, bisa dibagikan video ini buat saudara juga teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Kehidupan orang desa ya kayak gini. Kita nyepil lagi buat ini sudah peteng ya, wes peteng arepe udan. Ya, air hujan kita membawa berkah ya, yang sawah juga bisa menanam padi, yang ubi jalar ya lebih mudah, tidak sah nyiram. Kita tinggal antisipasi atau pengendalian air agar tidak terlalu banyak, tanamnya pun juga cepat subur seperti itu. Oke, tetap semangat para petani. Salam santun dari saya, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.